Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Pikom PNF UMB bersama saya Yusril Arif dan ditemani oleh dua bidadari cantik PCIMM Bulukumba, yang dimana keduanya adalah bidang kader PCIMM Bulukumba. Dan kita perkenalkan satu-satu ya. Pertama dari Kakanda. Ya baik, perkenalkan nama saya Imawati Musdalifah M sebagai Ketua Bidang Kader PCIMM Kabupaten Bulukumba. Tidak. Ulangi tolong. Baik, mari kita perkenalan satu persatu kepada Kakanda, dipersilahkan. Ya baik, perkenalkan nama saya Imawati Musdalifah M sebagai Ketua Bidang Kader PCIMM Kabupaten Bulukumba. Dan perkenalkan nama saya Imawati Rahmita sebagai Sekretaris Bidang Kader PCIMM Kabupaten Bulukumba. Baik Kanda, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan yang menjadi pertanyaan saya, kan di perguruan tinggi Muhammadiyah itu diwajibkan yang namanya DAD, Darul Arkam Dasar. Kalau boleh tahu apa itu Kanda DAD? Ya, baik. Terkait mengenai apa itu Darul Arkam Dasar, yaitu pengkaderan yang dilakukan yang harus ada di perguruan tinggi Muhammadiyah, di mana pengkaderan itu dilakukan sebagai mahasiswa yang terdaftar namanya di perguruan tinggi Muhammadiyah itu sebelum selesai dan tamat di perguruan tinggi Muhammadiyah itu harus memiliki yang namanya syahada itu sendiri. Nah, untuk memperoleh syahada itu sendiri, ya kita harus mengikuti yang namanya Darul Arkam Dasar seperti itu. Oke. Kan semua wajib kan itu? Ya wajib. Terus bagaimana kalau ada yang mahasiswa yang membandel, tidak mau ikut DAD? Bagaimana itu Kanda? Ya, kalau misal tidak ada mahasiswa yang tidak ingin ikut DAD, ya itu urusan mereka. Setidaknya, pokoknya perguruan tinggi Muhammadiyah itu mewajibkan yang namanya DAD. Karena itu merupakan salah satu syarat nantinya untuk bagaimana mereka bisa seminar proposal wisuda, yaitu dengan cara mendapatkan syahadah Darul Arkam Dasar. Gitu. Oh, ya. Kalau misal dalam pengkaderan DAD apakah hanya menerima mahasiswa dari perguruan tinggi Muhammadiyah? Apakah bisa menerima dari mahasiswa di luar PTM? Ya baik, bagus, menarik juga pertanyaan dari Dinda. Kalau terkait mengenai pengkaderan, apakah harus ada pengkaderan menerima dari kampus lain? Ya, di sini kan kalau pengkaderan itu terkhusus di perguruan tinggi Muhammadiyah itu tidak ada gabungan dari kampus lain. Tapi tapi di pimpinan cabang itu sendiri akan membuka yang namanya juga pengkaderan non PTM, seperti misalnya kampus-kampus yang ada di Bulukumba itu sendiri, ya kita DAD-kan tapi tidak dikucampurkan dengan perguruan tinggi Muhammadiyah itu sendiri. Namanya juga DAD non PTM itu sendiri. Jadi seluruh kampus yang ada di Bulukumba kita DAD-kan seperti itu. Berbeda dengan pengkaderan yang dilaksanakan di perguruan tinggi Muhammadiyah seperti itu. Oh ya, bisa. Kalau masalah tempatnya kan di kadernya di mana? Pelaksanaan DAD-nya di mana? Kalau tempatnya biasanya sih kita pakai kampus itu sendiri, kampus. Kalau misal terkendala di kampus karena biasanya kan mahasiswa juga kuliah, jadi kita biasanya pakai juga sanggar kegiatan belajar di sana di mana? Di Bulukumba, sanggar Bulukumba. Kalau yang mahasiswa di luar PTM di tempat kadernya tetap Ya, kalau mahasiswa di luar PTN biasanya juga di kader di SKB. Nggak mungkin dia di kader di kampus PTM gitu. Waktu pelaksananya kan? Kapan? Kalau pelaksanaan pengkaderan itu, kalau pengkaderan PTM itu 6 hari 5 malam, seperti itu. 6 hari 5 malam. Kalau bukan perguruan tinggi Muhammadiyah itu biasa 3 hari, seperti itu. DAD-nya itu berbeda. Dalam bulannya kapan? Apa di awal tahun atau akhir tahun?
Kalau biasanya di Bulukumba itu di akhir tahun, kenapa? Karena itu kan masa-masa di mana para mahasiswa masuk di perguruan tinggi Muhammadiyah begitu. Kayak ini tahun ini insya Allah akan dilaksanakan di akhir tahun, sebab kan di mana masa pandemik juga, jadi kita tidak tahu kapan proses perkuliahan itu bisa dimulai. Jadi insya Allah kita akan laksanakan di akhir tahun. Untuk proses DAD-nya kan, bagaimana itu? Yang terlibat seperti itu. Ya. Ya, kalau dalam pengkaderan itu 3 yang terlibat. Yang pertama itu ada namanya tim instruktur. Terus yang kedua ada kepanitiaan. Terus yang ketiga ada namanya peserta. Di mana yang pertama itu tim instruktur, dialah yang mengelola segala jalannya pengkaderan itu sendiri. Terus kepanitiaan ini dia yang mengurusi segala teknis di pengkaderan itu sendiri. Terus peserta ya mahasiswa yang dikader, dia yang terlibat langsung seperti itu. Kan tadi Kanda bilang waktu pengkaderan itu 6 hari 5 malam. Iya. Dalam 6 hari 5 malam itu apa yang dikerja sih Kanda? Materi? Ya terima materi seperti itu, karena kalau dalam pengkaderan itu ya insya Allah semua yang berbobot yang berpositif yang ada di pengkaderan itu ada semua mencakup di dalamnya seperti menerima materi. Tapi kan namanya juga sistem pengkaderan tidak mungkin langsung dibocorkan di depan umum seperti itu. Apa sih tujuannya itu DAD kan tadi ya kan? Nah, pertama tujuannya DAD yaitu sebagai salah satu bentuk bagaimana kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menciptakan regenerasi baru. Kalau misalnya nggak dilakukan DAD, mana mungkin siapa yang bakalan jadi regenerasi kita? Nah, kalau mengapa harus ada DAD? Kan sebelum mengenal yang namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya harus dulu di DAD-kan. Itu simbol utama sebagai kita seorang kader harus bergelar yang namanya Imawan dan Imawati. Ketika kita ingin mendapatkan gelar Imawan dan Imawati, kita harus mengikuti yang namanya jenjang pengkaderan seperti itu. Kalau misal dalam di tengah-tengah waktu pengkaderan itu, apakah ada yang dieliminasi atau tidak? Ya biasa, tergantung dari peserta itu sendiri. Karena yang namanya pengkaderan, siapa yang serius mengikuti, ya dia yang pasti bisa selesaikan pengkaderannya. Tetapi terkadang juga ada mahasiswa, sementara berlangsung yang namanya pengkaderan dia pulang, seperti itu dia sendiri kan menerima konsekuensi yang terjadi yang diadakan oleh pimpinan komisariat itu sendiri pengkaderannya toh seperti. Kalau untuk pengkaderan tahun ini sudah angkatan berapa kan? Kalau untuk pengkaderan ya beda-beda per komisariat, itu tergantung komisariatnya masing-masing. Karena jenjang dibentuknya komisariat itu juga beda-beda. Mungkin Kakanda punya pesan untuk mahasiswa baru yang akan insya Allah akan di DAD tahun ini. Mungkin ada pesan untuk maba yang baru. Ya baik, terima kasih banyak. Bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama spiritual, yang kedua intelektual, dan yang ketiga humanitas. Di sana nanti adik-adik yang mau bergabung bersama kami, kita akan memfasilitasi adik-adik dari segi keagamaan, dari segi berintelektual, berpikir cerdas, dan kita juga akan memfasilitasi adik-adik bagaimana cara bersosialisasi kepada masyarakat itu sendiri terkait mengenai misalnya ada yang terjadi bencana alam. Insya Allah di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah akan senantiasa memberikan sumbangsi, memberikan motivasi untuk mereka itu sendiri. Sekian, seperti itu kira-kira. Kalau saya cuma satu, kalau kamu yang buat mahasiswa baru, kalau kamu penasaran bagaimana rasanya DAD, silahkan masuk di perguruan tinggi Muhammadiyah dan kami tunggu kalian bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bulukumba. Baik, itulah diskusi kami bersama Kakanda PC IMM Bulukumba dalam hal ini bidang pengkaderan. Tadi kami telah membahas tentang apa itu Darul Arkam Dasar. Maka dari itu bagi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Bulukumba, persiapkan diri kalian dan ikuti pengkaderan Darul Arkam Dasar IMM Kabupaten Bulukumba. Sekian podcast Pikom PNF UMB. Jangan lupa like,
share, komen, dan subscribe channel ini. Dan dukung kami. Di belakang itu sih, maksudnya dipanggil. Sekian podcast Pikom PNF UMB. Dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya. Billahi fi sabilil haq fastabilul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah. Ya, men. 1, 2, 3. IEM. IMM Jaya, jaya, jaya.